Perkenalkan, nama saya David Niko Nathanael Romohorbo dengan NPM 22170511129. Jadi ini adalah video tugas pemrograman terstruktur dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 2022 kelas A. Ya, ini adalah tugas perbandingan algoritma. Jadi di tugas ini ada dua jenis, yaitu untuk sorting dan deret Fibonacci. Jadi untuk sorting ini kita disuruh buat empat suruh buat kode program tentang algoritma string dengan 4 tipe berbeda, yaitu bubble, selection, merge, sama quicksort. Untuk yang Fibonacci dia ada dua tipe, yaitu recursive sama dynamic programming. Nah, untuk kita masuk yang ke pertama, yaitu yang sorting. Jadi sorting ini ada 4 tipe, namun untuk yang bubble sama selection sort ini dia tuh tipenya masih mirip, sama kayak yang merge dengan quick ini, dia tipenya mirip, satu tipe tapi beda ini. Nah, untuk yang bubble sort dengan yang selection sort ini, dia bakal uh, apa namanya bakal mengsorting isi dari datanya itu secara satu persatu. Misalnya kalau variabel A lebih besar dari B, terus dia bakal swap variabel B ke A. Gitu juga seterusnya. Kalau misalnya datanya cuma 10, ya mungkin bisa bakal cepet. Cuman kalau misalnya diminta datanya ada 100.000, 10.000, apa sejuta, dia bakal makan waktu yang lama. Ini kita coba run aja. Kalau misalnya kayak masih 1.000, dia masih cepet gini. 10.000 juga cepat. Cuman kalau udah masuk ke 100.000, apalagi 1 juta, dia bakal lama, bakal makan waktu yang lama. Sama aja kayak yang selection sort. Kalau di run, dia kalau misalnya datanya cuma masih 1.000, dia bakal bisa langsung bentar waktunya. Terus yang misalnya 10.000 juga sama. Sedangkan kalau udah masuk ke 1 juta, dia bakal ngestak, bakal makan waktu yang lama. Kemudian lanjut ke merge sort dan quick sort. Merge sort ini dia menggunakan tipe yang membagi uh, isi dari data atau elemen yang ingin disorting ke menjadi beberapa bagian. Jadi berbeda dengan yang ada dua sebelumnya ini, yaitu kita dia mengurutkan satu persatu gitu. Sedangkan ini dia membagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari beberapa bagian itu diurutkan masing-masing satu persatu. Jadi dia dapat mengurutkannya itu walaupun satu persatu, tapi bisa secara bersamaan, sama kayak yang quicksort ini. Ini kalau di run kayak yang ini kan 1 juta sama 100.000 nggak keluar. Ini kita coba yang 100.000. Tuh, dia masih bisa keluar waktunya segini. Tuh, bahkan yang 1 juta juga masih bisa muncul waktunya segini. Sama kayak yang quicksort. Quicksort kita masukin 1 juta. Dia masih bisa cepat keluarnya untuk yang data yang 100.000. Tuh, bahkan dia lebih ini. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang uh, sorting algoritma ini, untuk yang merge sama selection ini dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini udah muncul yang data yang 100.000, dia makan waktu sampai 77 detikan. Sedangkan yang ini cuma nggak sampai 1 detik. Sama kayak yang ini bahkan belum muncul. Nah, jadi kesimpulannya itu
untuk yang merge sama quick ini dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan bubble sama yang selection, karena itu tadi dia yang berdua ini dia mengurutkan secara satu persatu, sedangkan yang ini bisa membagi ke bentuk-bentuk yang lebih kecil. Kemudian lanjut yang kedua yaitu deret Fibonacci. Untuk deret Fibonacci ini ada dua tipe, yaitu rekursif dengan dynamic programming. Apa bedanya? Untuk fungsi rekursif ini dia bakal manggil uh, memanggil fungsi yang ada ini, fungsi rekursifnya ini dia bakal memanggil secara satu persatu. Dia bakal manggil terus masukin ke rumus, manggil, masukin ke rumus lagi, manggil, masukin ke rumus gitu terus ngulang terus, sehingga kalau misalnya datanya semakin banyak maka dia bakal semakin makan waktu yang lebih lama. Berbeda dengan dynamic programming, misalnya kita masukin ini datanya 50. Nah, ini misalnya datanya yang ke 40. Nah, walaupun datanya ini udah sampai ke 40, cuman yang dynamic programmingnya ini dia bakal masih cuma 0 mikrodetik, karena yang dynamic programming ini dia bakal memecahkan satu masalah besar menjadi beberapa masalah kecil kemudian diselesaikan dengan cepat. Berbeda dengan yang fungsi rekursif ini yang tadi udah ini dia bakal memanggil fungsi ini satu persatu. Jadi semakin banyak jumlah Fibonacci-nya, deretnya, maka semakin banyak juga data yang akan dicari. Jadi demikianlah tugas sorting algoritma, yaitu tugas perbandingan algoritma untuk sorting sama Fibonacci uh, dan running time-nya. Jadi sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.